Mbak Lina nanti saya bantuin kalau ada pertanyaan ya Mbak Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Direktur Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan atas materi yang tentunya sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Juga saya mohon izin Bapak, saya juga awardee nih Pak LPDP. Insya Allah tahun depan berangkat doktoral Bapak. Jadi teman-teman, tentunya teman-teman rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia tentu harus bisa semangat juga nih. Infonya juga sudah terbuka lebar, pendaftarannya juga sudah sangat dirincikan apa saja nih kebutuhan untuk beasiswa targeted PNS dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan juga, jangan khawatir karena presiden kita itu selalu fokusnya salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. LPDP juga terus meningkatkan kinerjanya. Tadi saldo dana abadinya luar biasa, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tadi juga disampaikan PNS nih, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu juga tidak hanya bisa daftar dari beasiswa targeted PNS, tapi juga mungkin bagi teman-teman yang di daerah afirmasi juga bisa mendapatkan dari kuota afirmasi dari LPDP tersebut. Jadi tidak lewat targeted PNS, tapi lewat kuota ataupun jalur afirmasi dari daerahnya. Di Indonesia Timur, tadi sudah disampaikan, ataupun di NIAS dan seterusnya, silakan daftar lewat jalur tersebut. Dan untuk PNS-nya sendiri juga sudah ada, tadi juga disampaikan beasiswa targeted PNS. Yang menariknya tadi sudah disampaikan, 2/3 alumni-nya itu memang kita semua nih Bapak Ibu, alumni dari LPDP adalah dari sektor publik yang memang terbagi dari PNS, TNI Polri, dan juga teman-teman akademisi dari para dosen. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak nih sudah berpartisipasi. Kami mengingatkan untuk bisa mengikuti ataupun mengisi daftar hadir yang telah kami sediakan di kolom chat maupun dari kolom deskripsi di channel YouTube kami. Di channel YouTube terlapor sudah sampai 2.600 orang nih, dan di Zoom 1.000 orang, artinya 3.600 orang memantau acara kita pada pagi hari ini. Jangan lupa diisi daftar hadirnya untuk mendapatkan sertifikat, dan juga nanti materi narasumber juga akan kita share kepada Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu, terutama kepada Bapak para narasumber ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan, tapi yang pertama ini Pak, tadi tema kita hari ini kan beasiswa bagi ASN nih Pak. Ini banyak pertanyaan Pak di kolom chat. Apakah teman-teman P3K nih Pak, PPPK itu bisa dapat beasiswa Pak dengan targeted yang sudah disediakan oleh LPDP? Apakah hanya khusus PNS ataupun teman-teman P3K bisa masuk dalam jalur itu Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih Pak, pertanyaan, apakah beasiswa nih dengan rupiah murni Pak dari instansi masing-masing pemerintah itu bisa disediakan oleh masing-masing instansi nih Pak? Mungkin teman-teman di kementerian ada itu kementerian, mungkin teman-teman di Kementerian PUPR, mungkin Kominfo, mungkin Kemenkeu sendiri nih Pak, itu punya ministerial scholarship ya, yang dari rupiah murni. Nah ini bagaimana nih Pak? Jadi selain mungkin lewat LPDP, apakah juga bisa Pak instansi pemerintah itu menyediakan rupiah murni untuk memberikan beasiswa kepada para ASN di instansinya? Kemudian yang ketiga nih Pak, terkait usia, banyak sekali nih Pak di kolom chat, Bapak Ibu terbatas usia katanya, begitu. Apakah ada pertimbangan untuk PNS itu bisa ditingkatkan minimal usianya Pak? Ada yang sudah di atas 40 tahun tapi semangat kuliahnya masih tinggi nih. Untuk mendaftarkan beasiswa mungkin bisa di angka 45 atau mungkin 50 mungkin bagi teman-teman yang giroh gitu ya, semangat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tidak terbatas usia. Mungkin 3 pertanyaan itu Pak untuk Pak Direktur, izin Pak. Kemudian Pak Oni Pak, izin, ini kami rangkum juga Pak. Ini jadi Bapak Ibu di acara kita juga jangan khawatir, kami sudah merangkum juga, tim dari kami merangkum pertanyaan, tapi ada beberapa hal yang sudah terjawab langsung oleh narasumber dan beberapa kita sampaikan, kita rangkumkan dan kita sampaikan. Pertanyaan kepada Pak Oni nih Pak. Pak Oni praktisi di ASN. Kemudian berpengalaman banyak sekali mendapatkan beasiswa nih Pak. Bagaimana cara mengelola ini Pak, pendidikan dan pekerjaan begitu Pak? Apakah bisa sambil menjaga pengembangan karir kita, padahal kita akan terus bersekolah nih Pak. Dengan beasiswa kan harus tugas belajar, meninggalkan kantor dan seterusnya. Bagaimana cara kita mengelola ini Pak, pengembangan karir kita di kantor? Dalam hal kita juga harus terus melanjutkan pendidikan dengan tugas belajar, meninggalkan kantor dengan beasiswa. Mungkin begitu Bapak Ibu, teman-teman semua peserta webinar. 4 pertanyaan pertama, 3 mungkin untuk Pak Direktur Beasiswa nih, dan 1 untuk Pak Oni.
Demikian Bapak, mohon izin berkenan ditanggapi. Makasih Mas Moderator, selamat ya. Kamu mau pergi kemana, Laksmana? Kami dalam negeri Bapak, mohon izin. Ya, Di ke mana? UGM insya Allah Bapak. Oh, keren. Doktor Kemarin ya? lulus di kedua, betul Bapak, doktoral, insya Allah Bapak. Ya. Pertanyaan pertama itu P3K ya. Ini juga ASN. LPDP itu memang terus berusaha mengikuti perubahan-perubahan peraturan ya, termasuk tadi masalah usia juga. Ya, saya sambung. Kami terus mencermati aturan-aturan yang ada begitu, dan kami berusaha beradaptasi ya dengan aturan yang ada. Jadi untuk P3K dan ASN saat ini sedang kita kaji ya. Tapi yang sudah berjalan kemarin belum masuk itu. Tapi kita kaji terus, kami juga minta audiensi ke Pan-RB juga ya terkait ini. Agar bisa mendapatkan pencerahan bagaimana kita akan ini. Tapi tentunya kalau mereka masuk, persaingannya akan makin tinggi ya Mas Laksmana, mau nggak mau kan, karena peminatnya akan makin besar. Tapi sebelum ada P3K untuk targeted PNS TNI Polri, Anda punya kebebasan juga untuk memilih yang lain kan, untuk jalur-jalur yang lain. Ini contohnya nih, gampang. Dosen pendidik itu harusnya sudah ditangani oleh Kemdikbudristek karena kita menyediakan anggarannya. Tapi karena pentingnya sektor ini, maka kita bolehkan mereka untuk tetap mendaftarkan LPDP kalau mereka memang berkenan mendaftar di LPDP. Ya, selain dari Dikbudristek. Jadi kita berikan keberpihakan. Nah, tentunya ini ternyata membantu Mas Laksmana. Contohnya syarat-syarat yang ada di Dikbudristek, kalau mau kalau mau dosen itu syaratnya harus master untuk dapat doktor. Nah, sementara masih banyak dosen-dosen yang masih bergelarnya S1. Nah, mereka jalan pintasnya masuk ke LPDP, kemudian nanti setelah S2 bisa memakai dananya dari sana gitu ya. Itu satu. Termasuk yang usia. Usia itu prinsipnya kalau di LPDP berusaha make sense adalah katakanlah usia nanti setelah selesai kuliah, kemudian ada 2N+1, dan Anda kira-kira berapa sisa pensiunnya gitu. Nah, angka itu yang coba kita revisi dan adaptasi terus. Saya nggak tahu sekarang, angkanya masih sampai 47 gitu ya. Kadang-kadang kami dapat juga komplain dari seseorang, Pak, saya baru aja lewat, Pak, kurang 1 tahun lagi, tambahin dong 1 tahun gitu. Nah, nambahin ini kan harus sistemik ya, harus ada kajiannya dan juga harus ada aturannya begitu. Kalau kita nambahin hanya karena 1 orang kan belum tentu yang nanti daftar 1 orang, yang daftar bisa ribuan orang itu. Begitu dilonggarkan 1 tahun aja gitu ya. Tentunya ini terus kita kaji, terutama yang usia ini karena kelihatannya ada aturan juga di Pan-RB yang kita perlu tengok ya, usia pensiun kemudian dipotong berapa, ini yang mungkin teman-teman dari Korpri, dari LAN itu juga bisa membantu terkait ini. Nah, kalau beasiswa yang ada di kementerian lain pakai rupiah murni, LPDP saya tidak bisa bicara apapun karena itu kan polisinya ada di luar kita ya, di luar LPDP begitu. Tapi yang bisa LPDP berikan adalah kadang-kadang memang kita berbicara dengan Bappenas gitu, udah semuanya difokuskan di LPDP pemberian beasiswa untuk kementerian lembaga gitu kan. Tapi faktanya kan memang ada juga yang tadi disampaikan di Kemenkeu ada, Keminfo ada gitu ya. Tapi saya punya pesan yang kuat di LPDP adalah beasiswa tidak boleh lagi untuk yang degree ya, tidak boleh lagi menggunakan pinjaman kira-kira gitu. Sehingga waktu kami disodorin dari suatu negara pinjaman-pinjaman kita tolak karena dana kita menurut kita sudah cukup bagus dan kita tidak menerima pinjaman untuk yang S2, S3 ya, untuk yang LPDP. Itu LPDP betul-betul rupiah murni dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia kalau negosiasi dengan negara asing, kita sekarang bicara negara Anda kira-kira mau memberikan berapa co-funding gitu. Ya, biasanya angkanya berkisar 20-an, 30, ada yang belasan, ada yang 5 begitu. Sementara kalau programnya bagus, prioritasnya bagus, kita 100 aja kita akan berikan. Baru saja minggu lalu saya tanda tangan dengan BRIN Mas Oni untuk beasiswa riset atau talenta riset dan inovasi. Untuk doktor 500 doktor selama 5 tahun. Jadi sebenarnya setahun hanya 100 doktor Mas Oni.
Saya Ya. berpikir kalau Anda siap untuk lebih dari 100 kan lebih keren juga gitu. Dan untuk dokter kan kita juga punya alokasi yang cukup besar ya. Itu bidangnya kalau teman-teman paham itu biodiversity, ya bioteknologi tentunya masuk di sana. Kemudian deep sea, ini ilmu-ilmu yang di luar ilmu saya gitu. Kemudian ada aerospace, yang keempat adalah nuklir, yang dikaitkan dengan medical dan juga dengan energi. Ini yang akan segera kita dorong tahun depan, Mas. Udah kita tanda tangani. Yang kayak gini menjadi menarik, teman-teman nanti ekosistem risetnya juga tumbuh karena banyak juga komplain sekolah di sana labnya bagus-bagus, di Indonesia labnya jelek gitu kan. Ya oke lah, yang jelek pun kan harus kita perbaiki. Masa kamu harus lari dari yang jelek dan membangun negara lain, kan kira-kira gitu kita bicara. Demikian sementara Mas Laksmana, itu jawaban kami. Kalau Mbak Lina ada tambahan boleh ya terkait dengan usia misalnya. Kalau enggak saya kembalikan ke Mas Moderator. Ini beberapa kali setahun sebelum mereka mendaftar ke perguruan tinggi ternama di dunia S1. Saya matiin ini aja, matiin video ya. Oke, makasih. S1. Nah, setelah dihitung-hitung kan untuk persiapan kan pakai dana juga Mas Oni. Sehingga nggak mungkin lagi 1.000, sekarang ordernya ratusan. Ya, ordernya ratusan. Kan dana LPDP itu kan 1 kotak gitu. Kalau sudah dipakai 1/4 kotak, ya sisanya tinggal 3/4 kotak. Gitu. Jadi kalau misalnya PNS dibayarin untuk les bahasa Inggris, segala macam, kan dananya juga berkurang, Mas, untuk beasiswa. Jadi policy maker kan harus berpikir yang terbaik gitu. Nah, kami memfokuskan adalah memberikan pembekalan bahasa untuk teman-teman yang ada di daerah afirmasi, difabel, dan prasejahtera. Ya, kalau PNS, TNI, Polri, institusinya kan sebenarnya ada untuk mendukung itu. Dan it happen gitu ya, dengan PUPR, Polri, kemudian dengan Merauke itu ada universitas Musamus, Mas, itu punya lab bahasa yang kemudian membantu daerah sekitar situ untuk termasuk PNS ya, untuk memanfaatkan ya keberadaan lab-lab itu. Jadi ini perlu dipahami juga kenapa LPDP tidak bisa memberikan untuk termasuk itu short course ya. Tapi begitu Anda diterima, sebenarnya LPDP untuk yang afirmasi itu bisa kita berikan untuk meningkatkan lebih. Dan kami melonggarkan juga untuk bahasa ini untuk teman-teman yang membutuhkan, terutama tadi prasejahtera, difabel, dan juga untuk daerah afirmasi, 96 kota kabupaten di Indonesia, itu boleh menggunakan Duolingo, dan itu sangat murah dan online. Gitu ya, ini kita juga terus melihat bagaimana mendukung itu. Yang lain tadi pertanyaan tentang usia, saya pikir kami tetap akan berdiskusi ya dengan teman-teman Pan RB. Semoga tahun 2024 ada perubahan. Tapi memang rasanya kita juga dapat wanti-wanti juga dari DPR begitu kan. Nah ini kalau kita mendidik orang kemudian setelah lulus pensiun kan kita kan harus mikir juga ya. Memang beasiswa ini beasiswa dari negara, bukan dari negara lain. Kalau negara lain pasti punya misi yang lain yang saya nggak tahu gitu. Kalau di sini kita dapat wanti-wanti juga harus ada batas usia juga, tapi batasnya berapa itu yang kita lihat. Nanti kita akan kaji lagi, kaji untuk penyesuaiannya. Itu aja kalau ASN, PNS, P3K ini sekaligus nanti kita satukan dengan Pan RB. Saya tadi sempat terlempar keluar, saya nggak tahu apakah ada pertanyaan yang belum saya cover. Makasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin cukup Bapak, apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman tadi sudah terjawab, terutama tentang status P3K, apakah nanti bisa diakomodir oleh PDP, dan tentunya pertimbangan usia nih Pak, untuk teman-teman PNS bisa dinaikkan, karena batas usia tadi ternyata menjadi penghalang nih beberapa teman-teman ASN untuk mendaftar karena sudah terkena batas usia yang telah ditentukan oleh LPDP. Bapak Ibu ya nanti, Mas, ini saya bercanda aja. Kalau kita naikkan gitu menjadi 50, nanti yang 51 protes juga tuh, aduh meleset setahun gitu. Ya kan? How low we can go, how high we can go, kan kira-kira gitu kan, selalu harus ada aturan.
Nah, aturan ini yang akan kita diskusikan ya, supaya make sense aja gitu. Itu sih kira-kira. Karena contohnya nih, Mas Laksmana, sampean tahu kan, sampean daftar kan pakai IP ya. Siap, Ya kan? Bapak. Pakai Siap, IP. Bapak. IP-nya ada batasnya kan berapa? 3 gitu. Siap. Ya, saya dapat komplain tuh. Pak, IP saya 2,97, nggak bisa masuk, Pak. Hanya kurang 0,03 gitu. Kalau saya turunkan jadi 2,97, nanti yang 2,96 protes lagi kan gitu. Jadi di titik mana gitu. Nah, intinya sebenarnya kenapa kita pakai IP, karena seringkali kalau yang ke luar negeri ya, juga di dalam negeri saya pikir juga mereka pakai IP juga gitu ya. Walaupun IP kita coba kita turunkan supaya bisa mengcover yang lain, tapi kan kita nggak bisa terlalu rendah juga. Sekarang kalau Anda lihat kenapa yang orang asli Papua kita nggak pakai syarat IP. Karena kalau dia udah lulus S1 kan IP-nya pasti 2, ya untuk afirmasi seperti ini menurut kita punya keberpihakan. Oke lah. Ya, nanti sekolahnya kita bantu cariin segala macam. Ini namanya afirmasi dan hati kita ada di sana. Kira-kira gitu, Mas. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dularso. Terima kasih banyak. Tentunya teman-teman, Bapak Ibu dari LPDP akan mempertimbangkan nih masukan dari kita semua. Tentunya juga akhirnya terima kasih juga nih kepada Dewan Pengurus Korpri Nasional sudah menyelenggarakan acara ini, mempertemukan nih antara LPDP dan teman-teman anggota Korpri se-Indonesia. Masukannya terkait usia, kemudian P3K, dan bahasa tadi tentu akan menjadi catatan pertimbangan bagi Bapak Ibu di LPDP untuk berkomunikasi dengan Kemenpan RB yang membuat kebijakan tentang manajemen ASN ini, terutama juga tentang pengembangan kompetensi ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kerjasama Bapak Ibu sekalian telah membersamai kami dari pagi tadi hingga hampir menjelang siang ini. Terima kasih banyak telah berpartisipasi aktif, baik dari Zoom yang full nih 1.000 orang, dan di YouTube sudah menyentuh angka 2.600 orang. Bapak Ibu yang ingin mengisi link daftar hadir sudah kami sediakan di kolom chat oleh panitia. Juga Bapak Ibu yang live secara YouTube itu juga bisa mengisi link daftar hadir di kolom deskripsi channel YouTube kami. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa sekalian like, komen, dan subscribe, begitu ya, channel YouTube Dewan Pengurus Korpri Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari panitia penyelenggara webinar ke-26 Korpri Menyapa ASN dengan tema Beasiswa bagi ASN mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber, Bapak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Oni Bibin Bintoro, Kepala Departemen Penelitian dan Pengkajian Dewan Pengurus Korpri Nasional, dan tentunya Bapak Ibu para peserta webinar, anggota Korpri dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah membersamai kami. Bapak Ibu, partisipasinya sangat berharga bagi kami. Bapak Ibu yang tadi ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa like dulu, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Isi link daftar hadirnya, nanti link sertifikat juga sudah kami sampaikan. Silakan dipantau secara berkala ya Bapak Ibu, karena untuk penerbitan sertifikat juga akan kami terbitkan secara berkala. Jadi kalau belum ada namanya sabar dulu, tapi disimpan dulu linknya. Nanti sertifikatnya sudah keluar, silakan di-download dan disimpan. Nanti ada beberapa JP dan seterusnya tuh ya. Ada juga penghargaan lah yang diberikan kepada kami dari Dewan Pengurus Korpri Nasional kepada Bapak Ibu yang telah membersamai kami secara aktif dari Zoom maupun dari YouTube pada pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin Bapak Ibu rasakan, dengar, dan seterusnya. Bapak Ibu, kami tutup acara ini. Mohon izin Pak Oni, Pak Dwi Larso, kita tutup ya Pak. Terima kasih Baik. semuanya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terima izin kasih banyak Pak Dwi Larso, Pak Oni Bibin. Semua kita tunggu ya 2024 makin banyak Terima kasih Mas Dwi Larso. ASN yang daftar. Semangat Bapak Ibu semuanya. Insya Allah informasi terbuka lebar. Pantengin terus website LPDP. Teman-teman yang punya IG, medsos lain sebagainya, silakan follow, silakan ikuti pemberitahuan dari LPDP dan seterusnya. Karena memang sekarang medsos juga sangat informatif dan informasinya terbuka lebar bagi kita semua. Siapkan bahasa Inggrisnya, ayo silakan Bapak Ibu, IELTS ataupun TOEFL dan seterusnya. Persiapkan tes bakat skolastik dan seterusnya, dan nanti bisa lulus mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.